Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hissa wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurabihi wa sawabih. Wa jammilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi, jammilni bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqati rifatin rifatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diakui sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaat umat dari beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disampaikan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka semua detik menit ini juga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, keluarga besar kita, wabil khusus yang dekat dan jauh, mudah-mudahan mereka yang sedang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan. Yang memiliki hajat, maksud dan tujuan baik hajat dunia maupun hajat akhirat, wabil khusus kita yang ada di sini yang sedang memiliki hajat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera dikabulkan. Apapun jenis usaha kita, kasab ikhtiar kita, apapun pekerjaan kita, baik yang sipil maupun militer, yang guru, yang dosen, baik yang pedagang, buruh, petani, dan juga pensiunan, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberkahkan. Kita terakhir kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu dikuatkan iman dan Islam, dijauhkan dari mara bahaya, musibah, wabah, penyakit, dijauhkan dari fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Selalu selamatkan dunia akhirat ketika nanti suatu saat kita meninggalkan alam dunia ini. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu lalu kita membahas tafsir Al-Fatihah. Kita lanjutkan kepada surah Al-Baqarah. Suratul Baqarati, surah Al-Baqarah. Ini surah dinamakan Al-Baqarah. Kalau arti secara lugawi, Al-Baqarah itu adalah sapi. Tapi memang ini salah satu ayat yang terpanjang. Ayat yang panjang, salah satu ayat panjang dari sekian surah yang ada di dalam Al-Quran. Madaniyatun, ini surah Al-Baqarah diturunkan di kota Madinah. Nah, makanya kalau ngaji tafsir harus ngaji ilmu tafsir juga. Di dalam ilmu tafsir itu ada yang disebut dengan surah ayat madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan
Yang pertama ada lagi ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di kota suci Mekah. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Nah, salah satu surah yang diturunkan di kota Madinah adalah surah Al-Baqarah. Berapa jumlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini? Mi'atani wasittu wasamanuna ayatan. Ada 286 ayat. Ini Al-Baqarah. Sittatu alafin wa mi'at wa arba'in wa arba'una kalimatan. Kalau tadi 286 ayat dan juga ada 3.100 kalimat. 3.100 kalimat. Sittatun wa isruna alfan wa mi'atani wa wahidun wa khamsuna harfan. 2.806 ayat, 3.100 kalimat dan 25.500 huruf. Masya Allah, ini hebat Pak, ulama besar sampai bisa menghitung jumlah ini. Kalau kita jangan dihitung Pak ya, jangan dihitung nih. Sekali lagi, 286 ayat, 3.100 kalimat, 25.500 huruf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kalau nggak percaya tinggal dihitung sendiri. Memang ini saking panjangnya Pak. Salah satu surah yang panjang itu dalam Quran Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Qala asy-Sya'bi wa jama'ah. Telah berkata Imam Asy-Sya'bi dan segolongan para ulama ahli tafsir, Alif Lam Mim wa sa'i hurufil hijai fi awal suwari minal mutasyabbih.
Alif lam mim dan selain huruf hijaiyah dalam awal atau permulaan surah Al-Baqarah ini minal mutasyabihi termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini yang tafsir Pak. Kalau tadi ada ayat muhkam ada ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Ayat yang diturunkan di kota Mekah dan ayat yang diturunkan di kota Madinah. Ada lagi dalam ilmu tafsir itu ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Nah, ini apa definisi ayat mutasyabihat? Artinya ayat-ayat yang masih samar, belum jelas. Kalau ayat muhkamat itu ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Itu Pak pentingnya lagi tafsir. Ya. Itu kalau di terjemahan Quran itu tidak disebutkan seperti itu ya. Paling pun ada ilmu Al-Quran, ulumul Quran itu atau tafsirnya sedikit dibahas di dalam terjemahan Quran itu. Salah satunya yang disebutkan sebagian itu adalah asbabun nuzulnya disebutkan. Tapi sudah dalam bentuk teks terjemahan. Tapi kalau kita menggali lebih dalam lagi ilmu tafsir, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Kalau mutasyabihat itu ayat-ayat yang belum jelas atau masih sama. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Salah satu ayat mutasyabihat itu adalah permulaan surah Al-Baqarah. Alif lam mim ha mim nun, gitu ya. Dalam Quran Pak, ya, memang tidak mudah Pak. Salah satu yang harus menjadi ulama ahli tafsir itu atau seorang mufassir itu harus hafal Quran. Tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi awas, suka guru suka cerita, tidak semua orang yang hafal Quran pun paham tafsirnya. Nah ini, ya. Tidak semua orang yang hafal Quran pun paham tafsir Quran. Maka guru-guru saya itu Pak di Jakarta, ulama-ulama ahli tafsir ya. Jadi saya itu dulu ingin menggabungkan antara ilmu tafsir yang di pesantren dengan ilmu tafsir yang ada dengan penjelasan-penjelasan yang modern ya. Di Jakarta itu dari Nahdlatul Ulama Pak ada salah satunya ya Profesor Amin Suma. Ya. Guru saya dari Muhammadiyah almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas almarhum. Itu ahli tafsir. Ya. Dari Persis itu Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman dan Kiai Aceh Zakaria sekaligus beliau salah satu kiai dari Persis itu ayat ahli hadis. Ternyata yang saya gabungkan dari ilmu-ilmu tafsir itu, Masya Allah begitu luas. Dan penjelasan mereka pun berbeda-beda walaupun tetap satu tujuan. Intinya sama tapi cara menjelaskannya berbeda-beda. Ya. Begitupun saya waktu itu pengen ketemu dengan pemirsa Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab. Wah, beliau itu seorang benar-benar ahli tafsir itu Pak. Ya. Makanya saya penasaran beli namanya tafsir kalangan beliau namanya Tafsir Al-Misbah. Ya, dari pertama dulu saya punya buku beliau, saya koleksi buku-buku beliau seperti namanya Membumikan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan tafsirnya. Terus beliau mengarang sebuah kitab namanya Tafsir Al-Misbah. Kementerian Agama pun tafsirnya ada namanya Tafsir Al-Quran terjemah dan tafsirnya. Itu ada 11 jilid lah ya. Itu dari Kementerian Agama sekarang kalau tidak salah harganya 3.000
3.200.000-an. Ya 3 juta, murah lah. Murah ya. Kebetulan saya di rumah itu senang beli kitab-kitab tafsir. Kemarin yang terbaru kita beli namanya Tafsir Al-Kabir. Namanya Tafsir Al-Fakhraji ya. Tafsir Al-Kabir. Itu lumayan panjang Pak, kitab bundulnya aja udah berjilid-jilid ya. Tafsir itu banyak. Nah, ternyata di Kementerian Agama pun dari salah satu itu ya, penjelas atau pentashih yang namanya tafsir-tafsir di dalam Al-Quran itu ada nama Profesor Ki Haji Quraisy Shihab, kemudian Profesor almarhum Ki Haji Ali Mustafa Yaqub ya, Imam Besar Istiqlal almarhum, kebetulan putranya kita kenal ya, beliau dari Darussunnah Ciputat. Kemudian ulama-ulama seperti yang sekarang ini yang lagi viral ini, guru kita Profesor Ki Haji Ahsin Sakho Muhammad, beliau itu mantan rektor PT IKI ya. Kemudian Profesor Nazarin Umar itu ternyata kalau di Jakarta itu cara menerjemahkan, menjelaskan tafsir itu lebih pas Pak. Maka di pesantren itu hanya dikaji kitab, tapi dengan gaya ya para akademisi dan sekaligus kiai ya, beliau itu menjelaskannya Masya Allah ya, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Jadi kalau ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar atau masih belum jelas maknanya. Sementara ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Allati infaradallahu bi'ilmi, hanya Allah yang mengetahui tentang maknanya ayat mutasyabihat. Ini masih ayat satu ayat nih, alif lam mim ya, belum dijelaskan yang lain. Maksudnya apa? Hanya Allah yang mengetahui akan maknanya ayat mutasyabihat. Wahia sirrul Quran. Ayat mutasyabihat itu seperti alif lam mim tadi termasuk rahasia Al-Quran. Panah nu'minu bi dhahiriha wa nuqaddidul ilma fiha ila Allah Ta'ala. Kita orang-orang yang betul-betul beriman ya, pasti akan memahami, akan meyakini juga tentang makna-makna tersebut walaupun kita tidak paham. Nah, makanya ini Pak begini Pak, yang namanya Quran itu walaupun kita baca satu ayat, walaupun kita belum paham maknanya akan mendapatkan pahala. Masya Allah ini. Satu huruf baca Al-Quran ya, maka Allah akan gantikan dengan 10 kebaikan. Satu huruf. Bayangkan kalau satu ayat saja itu ada berapa huruf digantikan sekian puluh pahala. Makanya yang namanya Al-Quran itu dibaca oleh kita menjadikan pertama syafaat nanti, kemudian penolong, penerang di dalam kubur, penolong di yaumil qiyamah ya, kemudian menjadikan sebuah obat, ma huwa syifaa'un wa rahmah dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara ya. Sebetulnya tidak, kita itu jangan hanya sugesti kepada hal-hal yang berkaitan ilmu kedokteran saja ya. Ada yang lebih hebat Pak, obat dan segala obat itu diantaranya Quran. Bahkan Nabi selalu mengingatkan kepada kita, inna likulli da'in dawa'un. Sungguhnya untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawatul dzunub al-istighfar. Ternyata obat dari segala dosa itu adalah istighfar. Bahkan salah satu ulama ahli tasawuf memberikan sebuah pencerahan kepada kita tidak usah terlalu banyak berpikir Pak, tapi banyakin istighfar. Kenapa? Karena dengan banyak istighfar beliau itu menukil dari hadis Nabi. Ulama ahli tasawuf ini kata Nabi, man aksara
man lazima minal istighfar, siapa orang yang memperbanyak atau mendawamkan baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Pertama, jaminannya kata Nabi, Allah akan menjadikan dari setiap bingungnya itu farajan, selamat, sentosa, aman. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan dari setiap kesempitan hidup dengan pelantara kita rajin baca istighfar, makhrajan, Allah akan berikan solusi, jalan keluar terhadap setiap permasalahan kita. Yang ketiga, nih jaminan dan janji Allah, janji Rasul ya kepada orang-orang yang rajin baca sholawat dan baca istighfar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu dengan perantara jaminan untuk orang yang rajin baca istighfar. Satu, ya, Allah akan memberikan keselamatan dalam setiap kebingungannya, ketenangan dalam setiap bingungnya itu. Yang kedua, Allah akan berikan solusi dalam setiap kesempitan hidupnya, permasalahan hidupnya. Ketiga, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya Nabi saja Pak, selama seumur hidupnya minimal Nabi baca istighfar 70 kali minimal. Ya. Loh, ini orang sholat ini nggak pernah baca istighfar gitu ya, baik secara zahir ataupun secara sir, silakan itu ya. Itu adalah istilah, tidak boleh diperdebatkan. Mau dengan sir maupun dengan sama, mau dengan terang-terangan silakan. Mau dengan sir ataupun alamnya, tidak usah diperdebatkan. Yang penting kita rajin baca istighfar. Mau dilapatkan astagfirullahaladzim, astagfirullah, silakan. Mau di dalam hati, astagfirullahaladzim, silakan. Yang penting hati yakin bertaqarrub, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Beliau itu sudah dimaksud oleh Allah, ya, bahkan sudah diampuni dosa-dosanya, ya, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Itu Nabi, tapi setiap harinya tidak pernah luput dari baca istighfar minimal 70 kali minimal Nabi itu, ya. Masa kita umatnya, bahkan Nabi bukan, ulama pun bukan, misalkan ya, sahabat pun bukan. Kalau sahabat masih mendingan Pak, pernah ketemu dengan Nabi. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, walaupun berjumpa dengan Nabi sesaat. Itu sahabat Nabi. Kalau tabi'in, orang yang pernah hidup pada zaman sahabat tapi Nabi sedang wafat, itu tabi'in. Itu rajin baca istighfar. Kedua, di antara obat hati itu selain istighfar adalah sholawat. Nabi langsung memberikan jaminan kepada kita, man asyurat alaihi hajatun. Nah ini, siapa orang yang sedang kesulitan dalam satu hajatnya, falyuksir bis sholati alayya, perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Nabi. Kenapa kita harus rajin baca sholawat kepada Nabi? Silakan mau pakai Allahumma sholli ala Muhammad, silakan. Mau pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silakan. Ya, nggak usah diperdebatkan. Itu hanya ikhtilaf saja. Silakan. Yang penting kita rajin baca sholawat. Bahkan ada sholawat yang selalu dibaca oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Namanya sholawat Jibril. Ya, sholawat yang suka dibaca oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, siapa orang yang sedang kesulitan dalam setiap hajatnya atau kebutuhannya, falyuksir bis sholati alayya, perbanyak baca sholawat kepadaku, kata Nabi.
dengan pelantara kita baca sholawat, Allah akan bukakan ke bingung kita, kesempitan hidup kita, karuat kajibat cek orang Sunda, ya. Kesedihan kita Allah akan hilangkan. Yang kedua, dengan pelantara baca sholawat, wa tukassirul arzaq, Allah akan perbanyak rezeki kita. Yang ketiga, wa taqdil hawaij, dengan pelantara baca sholawat Allah akan kabulkan segala hajat-hajat kita. Masya Allah. Itu ya. Wafaidatu zikruha qalabul iman biha. Apa faidah dari kita membaca ayat-ayat mutasyabihat tadi? Di antaranya adalah ya, mencari keimanan. Walaupun kita tidak paham tentang maknanya, walaupun kita tidak tahu artinya, tetapi tetap kita untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ikhtassa bi'ilmin la tuqaddiru alaihi uqulul anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada suatu ilmu yang mana ilmu tersebut ya tidak dikuasai pula atau tidak dimiliki ya uqulul anbiya, seperti halnya akal-akalnya para nabi. Akalnya para nabi itu berbeda dengan kita. Ya. Kenapa? Wal anbiya ikhtassu bi ilmin la tuqaddiru alaihi uqulul ulama. Akalnya para nabi pun itu tidak sama ya dengan seperti akalnya para ulama-ulama kita. Wal ulama ikhtassu bi ilmin la tuqaddiru alaihi uqulul amah. Orang yang punya ilmu pun tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sesuai ya. Akalnya itu seperti akalnya orang-orang yang awam umum. Maka dalam Quran itu Allah memberikan sebuah jaminan dan ancaman serta peringatan, hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan oleh kul hal yastabil ladzina ya'lamun, kata Allah. Ucapkan oleh Muhammad, hal yastabil ladzina ya'lamun. Apakah akan sama orang-orang yang berilmu wal ladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak berilmu? Itu tidak akan sama sampai kapanpun. Ya. Tetapi walaupun kita ulama bukan, misalkan kita seorang ulama istilahnya orang awam ya, tapi kita cinta kepada ulama karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita mah hidup zaman nabi belum pernah jumpa, dengan para sahabat pun belum pernah jumpa, hidup dengan para tabi'in pun belum pernah jumpa. Maka tidak ada salahnya dan kesempatan yang besar kepada kita, walaupun mereka sudah wafat, tapi kita bisa ya mencontoh serta mengaji ilmu-ilmunya para nabi dan rasul, para sahabat dan para tabi'in. Lewat siapa? Yaitu lewat alim ulama. Maka di dalam Quran Allah tegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak paham suatu masalah, tanyakan kepada ahlinya. Gitu ya. Gak ada orang misalkan menanyakan ilmu kedokteran ditanya kepada tukang yang punya material, gak ada. Gitu ya. Bertanya, mohon maaf, tentang bangunan kepada petani yang gak bakal masuk. Gitu ya. Maka fas'al ahla dzikri, kalau dalam lafaznya tanyakan kepada ahli zikir, itu bukan ahli zikir Pak. Dalam tafsirannya ahla dzikri di situ ya ahlul ilmi wa hum al ulama. Ahla dzikri di situ tafsirannya adalah ahlul ilmi wa hum al ulama, yaitu orang-orang yang ahli di bidang ilmu agama
yaitu para alim ulama. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak tahu, silakan tanyakan kepada ahlinya. Itu Pak. Fahadu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Telah berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fi kulli kitabin sirrun. Di dalam setiap kitab, baik pertama dulu adanya suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran firman Allah yang terpisah-pisah dan belum dibukukan. Seperti suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Sis, suhuf Nabi Ibrahim. Ya. Setelah suhuf ada namanya kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari setiap kitab itu ada sirrun, rahasia-rahasia yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Ya. Wasirullah, dan rahasia Allah fil Quran, di dalam Al-Quran, awailus suwari, itu adalah permulaan surat. Makanya tadi di dalam surah Al-Madaniyah diawali dengan ayat mutasyabihat. Walaupun kita tidak tahu artinya, ya, terjemahannya, ternyata itu adalah rahasia Allah yang Allah simpan di dalam permulaan surah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu, ya, merupakan sebuah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Ai hadzal kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min indi. Fa in amantum bihi hadaitukum wa in lam tu'minu bihi 'adzabtukum. Jadi Quran ini Pak sudah tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Karena dulu ya, Nabi pernah menantang di dalam ayat selanjutnya nanti, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Karena ada yang beranggapan Quran ini adalah buatan Muhammad, adalah syair, cerita, dongeng yang dibikin-bikin oleh Muhammad. Maka Allah menantang kepada orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jikalau kalian bimbang, ragu tentang Al-Quran yang telah diturunkan oleh kami, kata Allah, fa'tu bi suratin min misli. Silahkan coba datangkan satu surat yang sama mirip dengan Al-Quran, ditantang oleh Allah. Jangankan satu surat, satu ayat saja. Masya Allah ini, ya, gak akan ada yang bisa. Memang sudah tidak ada yang mencoba, Ustaz. Ada. Dulu itu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi wafat, khalifah itu dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Di antara perjuangan Abu Bakar Siddiq setelah Nabi wafat, satu, membasmi nabi palsu. Yang kedua, orang yang enggan berzakat. Itu Abu Bakar. Salah satu yang mengaku nabi namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Ini Musailamah Al-Kadzdzab mengaku jadi nabi. Bahkan beliau dengan bangganya merubah Al-Quran. Ya. Diubah surah Al-Fil. Kan kalau kita masuk Al-Fil orang udah tahu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil.
lahu Zaid. Itu Pak dirubah Pak oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Itu udah bukan lagi firman Allah, sudah berubah bentuk menjadi syair. Al-fil kalau kita artikan gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Kamu tahu nggak itu apa gajah? Malah nanya-nanya terus Pak itu Pak. Musailamah Al-Kadzdzab itu. Lahu khurtumun tawil wa lahu Zaid. Gajah itu adalah hewan yang punya tali dan punya buntut yang panjang. Kan ngaco Pak. Ini Pak gobloknya Musailamah Al-Kadzdzab Pak. Punten dan mohon maaf ya. Quran dirubah jadi bentuknya syair. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar Pak itu. Makanya mohon maaf, orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi itu orang-orang yang tersesat, kasihan. Tidak boleh kita benci, tapi kita harus selamatkan pemikirannya. Ya. Maka mohon maaf kalau misalkan ada saudara-saudara kita siapapun yang sedang terpleset pemikirannya, keyakinannya, boleh Pak kita nasihati. Mau ustadznya, kiainya, habibnya, presidennya. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan kepada kita, para hadirin, dalam hadis yang bersumber dari Imam Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi bersabda begini Pak, Innallaha yarda lakum salasan. Allah ridho untukmu 3 hal. Mana diantaranya? 1, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. 1. Yang kedua, Allah ridho kepada kita itu dengan apa? Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Nabi. Allah ridho kepada engkau harus selalu berpegang teguh, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian harus berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya, jangan pernah bercerai-berai. Bukan? Yang ketiga kata Nabi, Allah ridho kepada siapa? Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Kalian menasihati, jadi Allah ridho kepada orang-orang yang suka menasihati man wallahu Allahu amrakum, kepada orang-orang yang telah Allah berikan anugerah ataupun karunia untuk mengurusi urusan kita. Siapa? Dalam agama, para kiai, para ustadz, para habaib, para ajengan. Dalam urusan pemerintahan, pemimpin kita yang mengurus negara, presiden, gubernur, provinsi, di kabupaten, bupati, di kota madya, wali kota, kecamatan, camat, lurah-lurah, desa, kepala desa, RW, RT, pimpinan organisasi, bahkan pimpinan rumah tangga pun Pak kita, ya, kepala rumah tangga. Kalau seandainya mereka sedang lupa ataupun terpeleset, maka kita wajib untuk memberikan sebuah nasihat, peringatan ataupun kritikan kepada mereka, tapi dengan kritikan yang bagus dan mulia. Kenapa? Dulu pun Pak Nabiullah Musa dan Nabi Harun, saudaranya, 2 saudara. Kalau Nabi Musa itu orangnya tegas, tapi punya kelemahan. Beliau itu baca Qurannya kurang fasih. Ya, kenapa? Nabi Musa waktu bayinya, waktu kecilnya itu main. Ada api membara, dikiranya itu mainan. Beliau makan, ya, dimakan oleh Nabi Musa. Makanya beliau jadi agak cadel. Nabi Harun saudaranya fasehat, tapi terlalu sore, kurang tegas. Tapi beliau ini adalah 2 saudara, seorang nabi, ya, dan rasul yang begitu hebat.
Nah, Allah mengamanatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk selalu rajin menasihati, mengkritik Raja Fir'aun. Diabadikan oleh Allah dalam surah Toha ayat 44. Waqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kata Allah, maka berbicaralah kalian berdua, maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun, kepadanya, yaitu kepada Raja Fir'aun. Ini Pak Fir'aun itu Pak sombongnya luar biasa. Karena beliau itu selama seumur hidupnya tidak pernah sakit, hartanya melimpah, penguasa negara negeri. Ya. Jadi dalam zaman Nabi Musa itu Pak ada dua yang perangi Pak. Satu, raja yang sombong bahkan mengaku Tuhan, bahkan Fir'aun ini mengaku ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi, yang maha tinggi. Yang kedua, selain Fir'aun, Nabi Musa itu memerangi namanya Qarun. Siapa Qarun? Seorang saudagar tapi kikirnya luar biasa. Ya? Maka itu Qarun ditentang dan perangi oleh Nabi Musa. Sampai-sampai tetap ketika diberikan nasihat oleh Nabi Musa tidak pernah masuk. Akhirnya Allah memberikan sebuah azab, ya, kepada Qarun, ditelan oleh bumi, hartanya ditelan, istananya pun ditelan. Maka kita sudah terkenal ya harta karun kan? Ya, harta karun. Nabi Musa dulu dengan Nabi Harun rajin mengkritiki Fir'aun, tapi qaulal layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Kalau bahasa sekarang ada namanya kritik obon, ya. Boleh kita kritik obon terhadap pemerintah, terhadap kiai, terhadap ustaz, tapi kritiknya dalam perbaikan, untuk kemajuan, bukan kritik menjatuhkan. Ini Pak, kebetulan sedikit kita paham karena kita dosen politik, Pak, ya. Kalau kritiknya obon, memberikan sebuah nasihat yang baik, silakan. Yang dilarang itu adalah kritik menjatuhkan. Nabi Musa dengan Nabi Harun pun diperintahkan oleh Allah untuk mengkritik Fir'aun dengan cara lembut, dengan cara yang baik. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan, Musa dan Harun, mudah-mudahan dengan kamu mengkritik Fir'aun dengan ucapan, dengan ungkapan yang lemah lembut, semoga dia itu sadar dan takut, apapun takut kepada Allah. Jadi kita pun ketika mengkritisi, menasihati seseorang tidak boleh dengan arogan, tidak boleh dengan, mohon maaf ya, istilahnya kontradiktif, adanya pertumpahan darah, tidak boleh. Kedepankan kita qaulal layyinan, ucapan-ucapan yang baik. Misalkan di kita pun ada pimpinan kita, organisasi apapun itu, ya, tokoh kita, baik tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, ya, tokoh organisasi, tokoh pemerintahan yang sedang lupa, maka berikan sebuah nasihat, kritikan yang baik. Kenapa? Kalau tidak salah ala shawab, mudah-mudahan benar. Dulu saya pernah menyampaikan, tahu di dalam khutbah atau dalam kajian apalagi. Di Quran itu Pak, manusia itu sebutannya banyak. Satu, manusia dilihat dari aspek historis proses penciptaan manusia itu disebut dengan sebutan Bani Adam. Yang kedua, manusia dilihat dari aspek sosiologis, disebut dengan sebutan Bashar. Yang ketiga, manusia dilihat dari aspek kewajiban, ya, sebagai hamba Tuhan, kita disebut dengan sebutan abdul, namanya artinya manusia juga. Yang keempat, ada sebutan untuk manusia dilihat dari aspek kelebihan dan kekurangan kita. Apa? Namanya insan. Sebutannya insan. Artinya sama manusia.
mengenai al-insan ini Pak sampai diperjelas oleh Nabi. Suatu hari ada datang para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, 5 summiyal insan. Mengapa sih manusia disebut dengan sebutan insan? Nabi menjawab, wa ma summiyal insan, tidak semata-mata manusia disebut dengan sebutan insan illa likasroti nisyanihi wa khoto'ihi, karena banyak salah dan khilafnya. Maka al-insan mahallul khoto' wal nisyan. Manusia ini adalah tempat dan salah. Karena manusia adalah tempat lupa dan salah, kita diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ya. Jadi kita diperintahkan, silakan mengkritik ya. Hudan lil muttaqin, dzalikal kitab la raiba fihi, jadi tidak ada lagi keraguan. Fa in amantum bihi hadaitukum, orang yang beriman kepada Quran mereka akan mendapatkan petunjuk Allah. Wa illam tu'minu bihi antartukum, justru orang-orang yang tidak beriman mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hudan lil muttaqin, Quran ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay rahmatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatanya menjadi rahmat untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang dikatakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang bertakwa itu? Di antaranya yang pertama, orang-orang yang beriman atau mengimani terhadap urusan yang gaib. Ay yusaddiquna bima ghaba anhum minal jannah wan nar was-sirat wal mizan wal ba's wal hisab wa ghairi dzalik. Mana di antara hal-hal yang gaib? Contoh surga dan neraka. Itu hal-hal yang gaib. Nanti di akhirat itu ada namanya sirat. Ya. Namanya jembatan yang mohon maaf itu bukan jembatan seperti biasa yang terdapat dari satu helai rambut dipotong menjadi 7, masya Allah. Ya. Tapi kita tidak usah memikirkan gimana ya kan? Enggak, karena nanti orang yang beriman, hamba Allah yang dicintai oleh Allah, itu akan dimudahkan menuju melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala. Mizan, apa itu mizan? Timbangan amal. Apakah berat ke kanan, apakah berat ke kiri? Wal ba'si, kita pun harus mengimani hari gaib itu apa namanya ba'si? Dibangunkan kembali dari alam kubur ketika nanti sudah kiamat. Wal hisab, nanti di akhirat itu ada namanya hisaban amal, hitungan amal. Pertama kali yang akan Allah tanyakan hisaban kita kepada umatnya Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati hiya as-shalah. Yang pertama kali nanti Allah akan hisab kepada umatnya Nabi, kepada manusia, hiya as-shalah, yaitu sholatnya. Ya. Jadi sholatnya yang akan pertama kali. Nah, maka kalau di dunia ini hal-hal yang gaib apa? Adanya alam gaib ada. Kita harus imani juga. Ya. Bahkan ada sebagian ulama tafsir waqila al-muradu bil ghaib al-qalbu. Yang dimaksud gaib di situ adalah qalbu, hati. Gitu ya. Kenapa dikatakan hati? Yu'minuna bi qulubihim la kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Maksudnya mengimani dengan
dengan hati, dengan seluruh hatinya, bukan orang-orang yang hanya pandai berkata dengan lisannya, dengan mulutnya, tapi hatinya tidak pernah meyakini. Itu kemarin sudah dijelaskan ya, mohon maaf Pak. Orang yang Yahudi itu pandai berkata, pandai bermanis lidah. Yahudi itu cirinya selalu ya, menyembunyikan kebenaran. Itu Yahudi. Dalam Quran itu sudah dijelaskan cirinya menyembunyikan kebenaran. Kalau kafir menghindari ya, mengingkari kebenaran. Maka mohon maaf, di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, itu ada ciri-ciri orang munafik, Pak. Orang munafik itu sama dengan cirinya orang-orang Yahudi. Bahkan orang munafik ini bahaya, Pak. Orang Muslim tapi munafik. Cirinya pun ada 3 dalam hadis Nabi di dalam Imam Bukhari. Ayatul munafiki salasun, ciri orang munafik ada 3. 1, idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara suka dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah suka berkhianat. Hampir mirip dengan sifatnya Yahudi. Yahudi itu Pak, dulu dari zaman Nabi saja, depan Nabi lisannya ngomong, berbicara. Apakah kamu beriman kepada Allah? Saya beriman, kata Yahudi. Tapi hatinya selalu mengingkari. Kalau orang kafir sudah jelas mengingkari kebenaran. Ya, nah di golongan Muslim ada yang berbahaya, namanya orang munafik. Naudzubillah. Semoga ya keluarga besar kita dijauhkan dari golongan-golongan orang-orang munafik. Alhamdulillah ini dari alladzina yu'minuna bil ghaib sedikit lagi wa yuqimuna shalah. Orang yang akan mendapatkan petunjuk, orang-orang yang bertakwa itu selain mengimani kepada hari gaib, alam gaib, wa yuqimuna shalah, orang yang suka ya mengerjakan sholat. Yuqimuna shalawatul khamsi, orang-orang yang selalu menyempurnakan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu bisyuruti wal arkan wal hayat, dengan syarat-syarat sholat dan rukun sholat serta kaifiat atau tata cara sholat. Beda kalau syarat dengan rukun beda. Kalau syarat itu sebelum melakukan, itu syarat. Kalau rukun sudah di dalam atau ketika sedang melakukan, ada syarat, ada rukun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selain iman kepada alam gaib, mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, yang ketiga dirinya pun harus rajin menginfakkan dari sebagian rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ayat mimma a'tainahum minal amwal yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala wa huwa Abu Bakar Siddiq wa ashabihi. Abu Bakar serta para sahabat yang lain pernah memberikan contoh kepada kita selalu mengeluarkan, menunaikan, menginfakkan, mensedekahkan harta yang diberikan oleh Allah. Maka tadi Pak, salah satunya yang dibasmi oleh Abu Bakar Siddiq itu selain nabi palsu, yaitu orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Zakat ada 2, pernah saya sampaikan. Ada zakat zawarih yang disebut zakat anggota badan, yang disebut lagi zakat fitrah. Itu sudah ada waktunya, nanti setahun sekali. Yang kedua ada zakat mal, zakat amwal, zakat harta.
itu pun wajib, tapi waktunya tidak ditentukan seperti zakat fitrah. Silakan kapan saja, yang penting sudah nisab keluarkan. Kalau ingin berkah rezeki kita, jangan pernah menunggu nisab. Walaupun kita punya rezeki 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, segera potong 2,5%. Kalau pengen berkah. Tapi ingat, zakat wajib. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau infak sedekah itu sunnah. Apa bedanya infak dan sedekah? Kalau infak berbentuk materi, sedekah tidak mesti berbentuk materi. Kalau infak minimal 10%, ya, itu uang harta. Tapi kalau sedekah tidak mesti berbentuk harta, bisa makanan, bisa mengajarkan ilmu, ya, menolong orang. Bahkan kita pun senyumpah kepada sesama saudara kita, orang-orang muslim, itu pun sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau misalkan ada yang didiskusikan. Baik, Bapak, ada setelah 1 jam bimbingan materi, silakan untuk barangkali ada yang ditanyakan. Biasanya Pak Haji Yahya yang pertama. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bahasa masalah surat ada 286 ayat. Itu ada juga 3.000 sekian ayat kalimat. Nah, ini saya mau tanyakan, membagi kalimat itu sambil contoh misalkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Nah, itu untuk pengetahuan kita ini dibagi jadi berapa kalimat itu misalkan Ya. contoh seperti itu. Terima kasih Pak. Ada ayat, kalau ayat itu secara utuh Pak. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaib